Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, kita berjumpa lagi untuk mendengarkan kabar baik. Dan tema kabar baik hari ini saya menyampaikan kepada kita semua adalah baik dan setia. Sekali lagi temanya adalah baik dan setia. Kita akan belajar dari dasar firman Tuhan yang disampaikan oleh tokoh yang fenomenal sampai hari ini, yaitu Salomo. Dalam nasihatnya yang sangat powerful di dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya ulangi sekali lagi. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi rupanya menjadi baik saja itu tidak cukup. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi baik tetapi juga setia. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana caranya supaya baik dan setia? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada kita untuk kita tetap baik dan juga setia. Yang pertama adalah ada korelasi antara firman Tuhan ini di dalam perjanjian lama, Amsal 20 ayat 6 ini, dengan perjanjian baru dalam tulisan Rasul Paulus. Di 2 Timotius 2 ayat 13 berkata begini, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Siapakah itu dia? Dia adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Anda bisa bayangkan, saat kita tidak setia saja, dia tetap setia. Berarti kesetiaan Yesus, Tuhan yang kita percayai, itulah yang menjadi teladan kepada kita. Jadi saudara, mari hal yang pertama untuk bagaimana caranya supaya baik dan setia itu menjadi prinsip hidup kita dan menjadi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, yaitu pandang kepada Yesus. Kenapa kita harus pandang kepada Yesus? Karena kalau kita memandang manusia, pasti kita kecewa. Kenapa? Karena manusia bisa salah. Tetapi kalau kita pandang kepada Yesus, kesetiaannya, dia setia sampai mati di kayu salib. Karena siapa? Karena saudara dan saya. Oh haleluya. Jadi bagaimana caranya supaya baik dan setia? Yang pertama adalah pandang kepada Yesus, yang hidupnya jika kita tidak setia, dia tetap setia menjadi teladan kepada kita. Yang kedua,
bagaimanakah caranya supaya baik dan setia menjadi bagian kehidupan kita. Yang kedua adalah ingat bahwa kesetiaan kita itu mengimpartasi kepada generasi berikutnya. Satu ketika ada seorang sahabat saya melihat kehidupan keluarga kami, karena anak-anak saya semuanya melayani Tuhan. Lalu dia bertanya, "Pak, bagaimana caranya? Kok bisa sekarang anak-anak saya melihat anak-anak Bapak semuanya melayani dan menjadi partner Bapak sampai sekarang?" Saya bertanya, saya tidak pernah memaksakan anak-anak saya untuk melayani Tuhan. Tetapi yang saya lakukan adalah kesetiaan saya. Saya berkata kepada mereka, "Kamu lihat apa yang Bapak lakukan. Penderitaan, cobaan, tantangan apapun yang Bapak alami, tetapi tidak pernah dalam sepanjang sejarah hidup perjalanan pelayanan Bapak tidak pernah mundur di saat melayani Tuhan." Yang kedua, kenapa sampai saya tetap setia? Karena saya melihat sosok papi saya, bapak saya melayani Tuhan. Beliau sebagai majelis gereja di Gereja Protestan Maluku, di tempat di mana saya lahir di desa Ohaira namanya, di Maluku Tenggara, di Kei Maluku Tenggara. Desa Ohaira adalah tempat lahir saya. Bapak saya melayani sebagai majelis gereja Protestan Maluku. Waktu itu sebagai syamas, kemudian diangkat menjadi penatua jemaat bersama dengan pendeta. Saya melihat kesetiaan beliau. Jadi saya mendapatkan impartasi kesetiaan dari bapak saya, namanya Bapak Efraim Yalmaf. Kemudian, oh gini toh caranya melayani Tuhan. Hal yang sama saya lakukan kepada anak-anak saya. Dan satu hal yang saya ingat dan saya juga ingatkan kepada saudara. Anak-anak kita, mereka tidak akan melakukan apa yang saudara katakan. Karena perkataan kita itu hanya beberapa persen yang bisa mengubah hidup mereka. Tetapi apa yang kita lakukan itulah yang mereka lakukan. Jadi yang mereka bisa lakukan adalah apa yang kita kerjakan. Jangan berharap bahwa nasihat A, B, C, D dan lain sebagainya itu bisa mengubah mereka. Apalagi pada anak-anak masa sekarang, kita banyak berbicara kepada mereka, itu justru malah membosankan bagi anak-anak sekarang. Tetapi apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan itu yang mengubah kehidupan mereka. Sebab mereka berkata, saya melakukan ini karena saya lihat teladan bapak saya. Saya lihat teladan ibu saya. Oleh karena itu, lakukan terlebih dulu kesetiaanmu untuk mengimpartasikan itu kepada generasi berikutnya, itu anak-anak. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir. Ingat bahwa orang yang setia itu mendapatkan mahkota. Wahyu 2 ayat 10 berkata demikian. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang setia sampai mati, Tuhan menyediakan mahkota kehidupan kepada mereka. Jadi setialah sampai akhir, tersedia mahkota yang diberikan kepadamu. Mahkota itu diberikan bagi orang-orang yang hidupnya berkualitas. Hidupnya setia kepada Tuhan. Tantangan apapun yang saudara alami,
Tapi jangan pernah mundur dalam kehidupan ini. Tetap maju di dalam Tuhan. Maju melayani Tuhan. Sebab apa? Penderitaan kita, tekanan-tekanan kehidupan kita tidak sebanding dengan penderitaan dan kesetiaan Yesus. Jadi bagaimana caranya supaya kita baik dan setia? Yang pertama adalah pandang Yesus. Yang kedua, ingat bahwa ada impartasi kesetiaan yang kita bagi kepada generasi berikutnya, itu anak-anak kita dan seterusnya. Yang ketiga, orang yang setia itu akan diberikan mahkota kehidupan yang disediakan Allah untuk mereka yang setia. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan pernah mundur dalam kehidupan ini. Tetap baik dan tetap setia kepada Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jangan lupa saudara, subscribe dan like berita kebenaran ini supaya berita kebenaran ini menjadi berkat kepada setiap orang, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua.